Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar, walaupun kita masih akan belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang mengenal menu-menu di aplikasi Pine, yaitu lanjutan dari video pembelajaran yang minggu lalu ya. Jadi untuk materi ini anak-anak bisa melihat di buku LKS di halaman 7 bagian 2, halaman 7 bagian 2 yang rotate or flip. Rotate or flip. Nah, di situ. Oke, di sini Pak Guru akan menjelaskan rotate and flip itu apa, fungsi-fungsinya itu apa. Tapi sebelum menjelaskan materi ini, apakah untuk materi minggu lalu anak-anak sudah memahaminya? Jika belum, di sini Pak Guru akan punya sedikit cuplikan video minggu lalu. Simak, oke? File, ribbon home, dan ribbon view. Nah, ini adalah tampilan atau bagian-bagian editor di aplikasi Paint. Oke, itu adalah sedikit cuplikan video materi minggu lalu. Ya, di situ ada penjelasan dari crop, resize, select, copy, paste, dan tapi hari ini kita membahas tentang rotate atau memutar sebuah gambar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak, supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak. Untuk doa pembukanya adalah doa Bapa kami, marilah anak-anak kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita langsung saja membahas, Pak Guru akan membahas tentang rotate or flip. Jadi rotate ini berfungsi untuk memutar sebuah objek gambar. Oke, untuk memutar sebuah objek gambar yang terdiri dari rotate right 90 derajat, rotate left 90 derajat, dan rotate 180 derajat, flip vertikal, dan flip horizontal. Oke. Di sini Pak Guru akan menjelaskan rotate right 90 derajat berfungsi untuk memutar objek gambar yang telah kita pilih menjadi ke kanan 90 derajat. Oke, kita langsung putar ini. Rotate right berarti gambarnya menjadi 90 derajat mengarah ke kanan. Jadi lembar kerjanya menghadap ke kanan. Sedangkan sama left 90 derajat berfungsi untuk memutar sebuah objek gambar menjadi 90 derajat ke kiri. Sedangkan rotate 180 derajat berarti kita memutarkan sebuah objeknya, jadi objeknya terbalik. Flip vertikal, jadi objeknya menghadap ke atas. Flip horizontal, dia sedikit mengarah ke kanan. Jadi di sini ada flip vertikal, membalikkan objek secara vertikal dari atas ke bawah atau malah sebaliknya. Sedangkan flip horizontal adalah membalikkan objek secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nanti Bapak Guru akan mencatat atau menuliskan tentang flip-flip yang horizontal, vertikal, dan terdiri dari rotate right, left, rotate 180 derajat. Oke, nanti Bapak sisipkan teksnya di video pembelajaran ini. Lanjut, semoga penjelasan Pak Guru tidak terlalu cepat ya anak-anak. Jadi rotate ini berfungsi untuk memutarkan suatu objek gambar. Ingat, kalau kata rotate, kalau bacaannya rotate ini berfungsi untuk memutar
sebuah objek gambar. Yang selanjutnya crop. Oke, Pak Guru besarkan dulu. Crop ini mungkin tidak asing di bagi anak-anak, yaitu berfungsi untuk memotong sebuah objek gambar. Jadi objek gambar yang telah kita buat, misalkan kita tidak inginkan, kita bisa memotongnya dengan cara anak-anak memilih select, kemudian seleksi gambar. Oke, seperti ini kita tarik. Berarti gambarnya setengah ini sudah terseleksi. Nanti gambar yang di crop akan hilang di bagian sebelah kanan ini. Oke, perhatikan, Bapak pilih crop, maka gambar yang di sebelah kanan akan hilang. Yang terseleksi tadi tidak akan hilang karena sudah kita seleksi. Berarti kita sudah amankan gambar yang kita inginkan. Oke, itu fungsi dari crop. Crop itu berfungsi untuk memotong sebuah objek gambar. Sedangkan resize and scale, resize itu berguna untuk membesarkan suatu objek. Objek apa? Lembar kerja di pen ini. Nah, ini horizontalnya sudah 100, vertikalnya 100. Kalau kita ubah menjadi 50 dan 50, maka otomatis dia persen ini menjadi sama, kecuali pixel dia kita bisa custom. Misalkan di sini 50, maka vertikalnya 22. Kalau dia 100, maka vertikalnya 45. Nah, itu fungsi pixel. Sedangkan percent ini dia 100, maka tetap 100. Oke, kita pilih misalkan 50. Kalian perhatikan lembar kerjanya menjadi sedikit lebih kecil. Oke, kita balikkan lagi. Itu fungsi dari resize. Resize ini mengubah ukuran suatu objek yang telah kita pilih sebelumnya. Sedangkan scale berguna untuk memiringkan objek yang telah dipilih sesuai apa yang kita inginkan. Oke, perhatikan. Kita scale, horizontalnya 15, vertikalnya 7. Ini hanya contoh, maka anak-anak perhatikan anak panahnya menjadi sedikit miring. Oke, maka Bapak jarang menggunakan yang namanya scale. Oke, scale ini berguna untuk memiringkan suatu objek yang kita inginkan. Oke, apakah sampai sini paham? Oh, belum? Semoga paham dan semoga penjelasan Pak Guru tidak terlalu cepat. Kalau cepat nanti anak-anak boleh komentar video pembelajaran hari ini ya, supaya menjadi masukan Bapak supaya menjelaskan materi lebih pelan, santai dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Lanjut. Oke, next. Yang selanjutnya itu tools. Tools ini terdiri dari pensil, switch wheel color, text, eraser, color picture, dan magnifier. Pensil ini berguna untuk menggambar garis secara bebas dan garis dengan garis tipis. Menggambar garis, sebuah garis pensil. Perhatikan. Garis, menggambar sebuah garis dengan bebas. Nah, kita bisa mengcustomnya, mencoret-coret seperti ini, seperti kita menggambar di buku gambar. Sedangkan with color berfungsi untuk memberikan warna. Dalam ini objek gambar ini kita akan memberi warna. Fill berfungsi untuk mengisi suatu bidang gambar dengan warna foreground. Misalkan warna merah, kita pilih di tab color, pilih yang icon seperti cat tumpah. Itu berfungsi untuk memberikan warna di dalam objek gambar. Sedangkan teks ini berfungsi untuk menulis sebuah teks. Sedangkan eraser untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan. Color picture berarti mengambil sebuah sampel warna. Misalkan Bapak pilih color picture, kalau perhatikan icon color picture mengambil sebuah sampel warna. Misalkan color picture color 1. Kalian perhatikan, Bapak klik di bagian backgroundnya,
perhatikan di color one, maka warnanya menjadi warna putih. Berarti color picture ini berfungsi untuk mengambil sebuah sampel warna saja. Misalkan, oh warna ini ya dia warna hitam, di sini backgroundnya kita pilih color picture, sini putih, kita alahkan putih seperti semula lah pokoknya. Nah, perhatikan color picture-nya di color one. Bapak pilih icon color picture, kalian perhatikan di color one, maka Bapak klik di bagian background ini yang warna hitam, maka color one menjadi warna hitam. Itu fungsi dari color picture, mengambil sampel warna. Sedangkan magnifier ini berfungsi untuk memperbesar objek gambar, memperbesar atau memperkecil objek gambar di aplikasi Paint. Misalkan Bapak pilih icon magnifier, dan perhatikan di sini Bapak arahkan seperti ada gambar segi 4, maka sini kita klik lagi, maka gambarnya menjadi besar. Kalian perhatikan presentasinya, ini 400%, kita klik lagi menjadi 500. Itu fungsi dari zoom in, sedangkan zoom out nya berfungsi untuk memperkecil sebuah gambar. Oke, kita lanjut. Brush ini berguna untuk membuat sebuah bentuk atau garis secara bebas dengan menggunakan ketebalan garis dan jenis garis yang bermacam-macam. Misalkan ketebalan garisnya bermacam-macam itu seperti gambar kuas. Ini gambar kuas. Ini seperti anak-anak menggunakan spidol, tank. Di sini seperti anak-anak pilih icon seperti gambar cat pilok. Oke, gambarnya seperti ini. Kita gunakan spidol. Ini fungsi dari brush. Brush itu untuk membuat sebuah garis secara bebas dengan menggunakan ketebalan garis yang kita inginkan. Entah itu menggunakan ketebalan garis seperti contoh anak-anak membutuhkan, oh saya ingin menggunakan ketebalan garisnya seperti menggunakan spidol, oh saya menggunakan icon seperti spidol. Anak-anak tinggal sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kita lanjut, Shapes. Shapes inilah yang berguna untuk menggambar sebuah objek di Paint. Entah itu menggambar garis lurus, melengkung, oval, persegi 4, segitiga, dan sebagainya. Oke, kita menggunakan Shapes ini mungkin ada di materi selanjutnya. Ini hanya pengenalan menu-menu di aplikasi Paint. Yang selanjutnya, size. Ini tidak asing lagi bagi anak-anak. Size ini adalah submenu yang berfungsi untuk mengubah ukuran, ketebalan garis, dan objek sesuai apa yang kita hendaki. Misalkan anak-anak pilih ketebalan garis sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, untuk ketebalannya 8 pixel, 5 pixel, 3 pixel, 1 pixel. Oke, di sini misalkan Bapak memakai ketebalan garisnya 12, 18. Oke, Bapak pakai yang icon line, maka ketebalan garisnya menjadi sedikit besar. Kemudian Bapak pilih yang 5. Oke, kemudian Bapak pilih yang 3, pilih yang 1. Kalian bisa perhatikan perbedaan garisnya ya, ada yang tebal, sedang, dan tipis. Itu penggunaan dari size. Size ini berfungsi untuk mengubah ukuran ketebalan garis. Ini kalian bisa perhatikan yang hitam ini, garis yang Bapak gunakan ini dia menggunakan yang 5 pixel. Oke, berarti garisnya sedikit lebih tebal. Kalau Bapak gunakan ini yang 1, garisnya menjadi tipis. Nah, itu Bapak sarankan kalian menggunakan yang 5 saja ya, yang 5 pixel saja. Oke, kalau mau yang 3 pixel boleh, lebih bagus yang 3 pixel. Oke, karena ukuran 3 pixel di aplikasi Paint ini untuk ketebalan garisnya sangat standar. Yang umum yang paling sering digunakan yang 3 pixel ya anak-anak, yang 5.
Kalau yang 5 itu sesuai dengan kebutuhan dan selera anak-anak. Oke, itu tergantung dari anak-anak tadi ya. Yang selanjutnya itu color 1 dan color 2. Color 1 berfungsi untuk memasukkan warna ke dalam gambar atau objek dalam lembar kerja sesuai dengan yang kita kehendaki. Seperti yang Bapak bilang, Bapak memakai warna merah ini adalah memasukkan gambar atau memasukkan warna ke dalam objek gambar yang Bapak inginkan. Sedangkan color 2 berfungsi untuk membuat background dari lembar kerja dibuat sesuai dengan warna yang kita kehendaki. Oke, jadi fungsi color 1 itu untuk memberi objek gambar, bukan objek gambar, warna pada gambar yang telah kita pilih. Misalkan warna merah, kuning, kita ubah warnanya. Ini contoh warna hijau, color 1, maka color 1 yang berpindah dari warna putih menjadi warna hijau. Kita pilih vivid color, maka objek gambarnya warnanya menjadi warna hijau. Sedangkan color box itu, kalau di sini color box berguna untuk memberikan warna ke dalam gambar yang telah kita buat. Ini color box. Sedangkan edit colors ini berfungsi untuk mengedit warna sesuai dengan warna yang anak-anak suka atau anak-anak gemari atau anak-anak inginkan. Di sini berbagai macam jenis warna bisa anak-anak edit sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Biasanya Bapak biasa menggunakan di color box ini atau tab color ini, atau juga lebih sering menggunakan edit color. Jadi kalian yang senang dengan menggunakan berbagai jenis warna, Bapak sarankan kalian ingin mengcustom sebuah gambar, kalian bisa memilih gambar warna sesuai dengan kalian inginkan. Yang selanjutnya zoom ini terdiri dari zoom in dan zoom out. Zoom in itu adalah berfungsi untuk memperbesar gambar. Kalian perhatikan ini 200%, seperti ada anak logo icon tanda tambah. Zoom in berarti dia memperbesar gambar, sedangkan zoom out berarti dia memperkecil sebuah objek gambar. Tampilan lembar kerja. Kita zoom in berarti tampilan lembar kerjanya menjadi besar, sedangkan zoom out menjadi lembar kerjanya menjadi lebih kecil. Itu fungsi dari zoom in dan zoom out. Dari 200 di sini show or hide. Height ini berguna untuk menampilkan penggaris gambar dalam lembar kerja yang terletak di kiri kanan atas bawah lembar kerja di aplikasi Paint. Jika kalian ingin menggunakan penggaris, kalian pilih di ribbon view, kalian centang yang lurus. Jadi untuk menampilkan sebuah penggaris, sebuah penggaris di aplikasi Paint. Sedangkan grid lines kalian perhatikan berfungsi seperti menggambar kotak-kotak kecil agar kalian bisa mendesainnya supaya lebih rapi. Seperti green lines ini, seperti kalian pernah pasti tidak asing melihat di buku tulis matematika kalian. Itu fungsi dari green lines. Green lines ini membantu untuk membuat objek agar sesuai dengan keinginan, meskipun dalam lembar kerja garis ini terlihat samar. Yang selanjutnya status bar. Status bar itu terletak pada bagian bawah lembar kerja yang membuat informasi-informasi yang dibutuhkan. Status bar seperti zoom ini, zoom in dan zoom out. Tahu ukuran pixelnya anak-anak, perhatikan di pojok kiri bawah ini. Di sini ada Bapak arahkan kursornya, anak-anak perhatikan jika Bapak menggeser seperti ini, tarik ke atas, maka 191,89 pixel dan sebagainya itu sebagai informasi-informasi yang dibutuhkan di aplikasi Paint. Selanjutnya display.
Display itu terdiri dari full screen dan timeline. Full screen ini berguna untuk menampilkan lembar kerja menjadi penuh. Full screen menjadi penuh. Pak, cara untuk kembalikannya tekan fungsi keyboard ESC yang di fungsi keyboard di pojok kiri atas. Timeline berguna untuk menampilkan lembar kerja dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Tapi tampilannya lebih kecil. Timeline. Kita close. Nanti di penjelasan-penjelasannya Bapak jelaskan barusan ini akan Bapak cantumkan di video pembelajaran hari ini. Bagaimana untuk video pembelajaran part 2 ini? Apakah menyenangkan atau sangat sulit? Karena mungkin pembicaraan Bapak atau cara ngomong atau cara bicara Bapak yang terlalu cepat menurut anak, atau yang kurang paham. Jika anak-anak tidak paham, anak-anak boleh mengirimi pesan kepada Bapak, entah itu melalui SMS atau WhatsApp. Jika tidak paham mengenai materi, mengenal menu-menu di aplikasi Pi. Jika suara Bapak kurang jelas, anak-anak boleh komen video pembelajaran hari ini, entah itu di Classroom atau di media YouTube. Yang di komentar itu boleh. Kalau misalkan mengasih komentar, misalkan contoh, Pak, suara Bapak kurang besar. Kalau kurang besar, nanti mungkin untuk video selanjutnya Bapak akan lebih maksimal lagi ya. Pak, Bapak ngomongnya terlalu cepat. Nanti Bapak akan maksimalkan supaya cara ngomong Bapak lebih pelan supaya bisa anak-anak paham nih ya. Kalian harus memberi saran jika ada saran dan komentarnya. Karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir di video ini harus kita tutup dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa penutupnya adalah doa Salam Maria. Anak-anak, kita bersihkan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.